Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sinta Anggarini. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang tata cara tayamum. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca doa dahulu, dipimpin oleh Dafta ya. Mulai. Ista'id da'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah untuk kita semua. Amin. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Nah, hari ini kita akan belajar materi agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang bersih itu sehat. Nah, ada yang tahu apa itu bersih? Apa bersih? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ayo yang ngomong tahu tadi tunjuk tangan. Apa itu bersih? Sehat. Nih, bersih itu udah pasti sehat dan sehat itu juga udah pasti bersih. Nah, bersih artinya itu bebas dari kotoran. Nah, terus ada juga istilah lain. Kalau bersih itu belum tentu suci. Kalau suci sudah pasti bersih. Nah, artinya suci apa? Bersih. Ya, kalau suci udah pasti bersih. Selain itu, Sehat. selain itu ada lagi? Kalau suci itu artinya bebas dari najis. Kayak wudhu itu kan tuh Suci. Nah, ada yang tahu apa itu najis? Oh, Jawab. tahu. Kotor. Najis ya kotoran ya. Selain itu? Suci. Selain itu ada lagi? Memegang tai cicak. Selain itu? Nah, najis itu adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu tadi kayak kotoran, megang tai cicak, terus tai ayam, ya sebagainya lah. Terus, nah, kotor ini belum tentu najis. Tanah. Nah, kayak tanah itu bukan najis. Tinta pena itu juga bukan najis, tapi dia kotor kan? Nah, cat juga bukan najis, tapi dia kotor. Ada yang tahu najis itu apa aja? Megang tai cicak. Enggak, masa harus pakai megang? Apa aja coba? Tai cicak, tai ayam, tai orang, tai kambing. Masa naik semua? Pijak ini, pijak apa namanya? Najis tuh kayak air kencing tuh juga najis. Kayak Pijak anjing, sejenis, ya itu sejenis tai itu najis tuh. Bangkai itu juga. Terus buang angin. Nah, itu kalau buang angin itu masuknya ke hadas, bukan ke najis. Hadas kecil. Benar. Benar banget, hadas kecil. Nah, hadas tuh ada dua. Yang pertama hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar tuh apa?
kecil. Hadas besar. Oh, berak. Salah. Ya, Hadas buang besar air tuh besar. kayak kalau orang dewasa tuh ya ada nanti namanya mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Kita tuh kalau itu tuh basah tapi bukan ngumpul. Nah, Berdarah tuh. cara menghilangkan hadas besar ini caranya dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, kalau misalkan nggak ada air tuh kan, nggak ada air, kayak mana kita mau mandi wajibnya, mau mandi besarnya, kayak mana kita caranya mau menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Nah, kita dikasih kemudahan sama Allah yaitu dengan cara melakukan tayamum. Itu kalau nggak ada air. Ada yang tahu nggak tayamum itu apa? Tahu. Berwudu dengan berdebu. Nah, ya sama aja, berwudu, bersuci sama aja. Nah, terus kalau cara menghilangkan hadas kecil ya hampir sama dengan menghilangkan hadas besar, tapi nggak serinci dengan menghilangkan hadas besar. Nah, kalau cara membersihkan najis ini cukup dibasuh aja pakai air. Kayak misalkan kita habis buang air kecil, tuh wajib cebok. Kalau nggak ada air? Ya kalau nggak ada air kita bisa pakai daun, pakai batu, pakai tisu. Nah, iya bisa. Yang penting dibersihin. Terus ada yang udah tahu cara tepuk wudhu nggak di sini? Tahu. Tunjuk tangan siapa yang tahu. Coba berdiri praktekin. Tepuk wudhu. Muka, tangan, rambut, telinga, kaki. Nah, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Daftar Rashid. Nah, di sini dalam wudhu itu yang pertama wudhu, nih kan tuh membersihkan tadi tuh hadas besar, hadas kecil, hadas besar juga iya. Sebelum mandi wajib kita juga dianjurkan buat berwudhu dulu. Terus kalau mau sholat, mau ibadah kita dianjurkan berwudhu dulu karena apa? Biar suci. Nah, yang pertama sebelum melakukan wudhu kita dianjurkan membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Cuci tangan dulu nih sebelum wudhu, cuci tangan dulu. Terus sebelum itu juga jangan lupa niat wudhu dulu. Nah, terus yang kedua dianjurkan berkumur-kumur. Yang ketiga memasukkan air ke rongga-rongga hidung. Terus yang keempat membasuh muka dengan sempurna. Udah pada tahu kan di sini tata cara wudhu? Terus yang kelima membasuh kedua tangan hingga ujung siku. Harus sampai ujung siku nih ya. Biar apa? Kalau pas ke siku takutnya nanti ada bagian siku yang nggak basah. Jadi harus dilebihin sedikit biar basahnya sempurna. Nah, terus yang keenam mengusap ini rambut di ujung kepala nih. Terus kalau sebagian boleh juga sampai ke sini aja boleh juga. Terus yang ketujuh apa? Habis rambut. Nah, ya mengusap dua telinga. Lalu Kaki. pinter. Kaki batasnya sampai mana coba? Sampai kaki. Benar sampai mata kaki, tapi biar wudhunya lebih sempurna agak naik dari mata kaki sedikit aja, nggak usah sampai ke dengkul kepanjangan ya, sedikit aja. Biar wudhunya lebih sempurna. Nah, kalau misalkan nggak ada air buat kita wudhu, itu tadi Allah kasih kita kemudahan buat kita tayamum. Nah, nanti di bagian tayamum ini ibu akan ngeliatin video untuk kita tonton ya, video tata cara tayamum. Nah, ya, tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air.
karena sakit nih, misalnya ada nih sakit cacar air kan, nggak boleh kena air, mandi aja nggak boleh. Jadi ya udah wudunya tayamum. Jadi jangan jadikan penyakit itu sebagai hambatan kita gitu kan, makanya Allah kasih kita kemudahan buat tayamum. Terus tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, orang dibolehin tayamum, syaratnya yang pertama nggak ada air. Nah, orang ini sudah berusaha mencari air ke sana kemari gitu kan, udah masuk waktu sholat nih, udah masuk waktu sholat zuhur, ya nggak ada air, gimana nih? Nah, terus yang kedua sedang sakit. Nah, karena sakit itu tadi, cacar air tadi kan dia memang nggak boleh kena air, jadi jalan satu-satunya ya tayamum. Terus yang ketiga sedang dalam perjalanan, misalnya kita lagi jalan ke hutan gitu kan, susah tuh nyari sungai, jadi ya udah kita wudhu pakai tayamum, pakai debu yang suci, yang bersih, yang nggak ada kotorannya di situ. Ngerti nggak? Iya, nanti takutnya ada tai babi, ayo gimana, gatel lah jadinya. Makanya kita cari debu yang bersih, kayak debu-debu yang nempel misalkan di pohon, itu bisa juga di dinding rumah, di jendela, tuh bisa buat tayamum. Syaratnya kalau nggak ada air. Nah, cara melakukan tayamum. Yang pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Yang kedua, tayamum ini lebih sederhana daripada kita wudhu biasa. Tayamum nih kita cuman habisnya tadi mengusap muka dengan debu yang bersih. Nah, terus letakkan lagi kedua tangan gini. Nah, kan gini. Nah, digini-giniin yang keduanya. Terus mengusap gini dari sini ke sini, terus turun lagi sampai ketemu ibu jari. Terus ulangin lagi. Yang kanan dulu ya, yang kanan dulu. Yang kanan dulu baru yang kiri. Ulangin lagi kayak gitu lagi. Nah, ibu bakal kasih kalian tontonan tata cara tayamum. Nah, di sini kalian tonton ya. Dicermati, nanti ibu kasih pertanyaan. Matiin dulu, Mas. Nah, nanti habis nonton video ini ibu bakal kasih kalian pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan ada hadiahnya loh. Kasih hadiah nanti ya yang bisa jawab pertanyaan. Makanya videonya disimak ya. Disimak. Nanti sebelum ibu kasih pertanyaan, kita menghafalnya tayamum dulu. Siapa yang bisa maju pertama, hadiahnya nanti bakal lebih banyak. Nah, ini ya videonya, kita tonton sama-sama. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa habis. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Yang belakang nampak kan? Suaranya kedengeran nggak? Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istribati sholati fardalillahi ta'ala. Udah selesai. Nah, apa tadi yang membatalkan tayamum? Menemukan air atau tidak sadarkan diri, tidur dan mengentut. Terus sesudah tayamum kita baca doa apa? Habis wudhu. Nah, pada hafal nggak nih?
Nggak hafal. Nah, doa sesudah wudhunya kita lanjutin besok lagi. Nah, ini ibu ulangin ya cara praktek tayamumnya. Nanti ibu suruh maju satu-satu. Pertama kita baca niat tayamum. Nah, di sini udah ibu tulisin niat tayamum. Ayo ditulis di buku masing-masing. Balik. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum tiba sholati faradhan lillahi ta'ala. Yuk, tulis yuk. Nah, susah kali yang di belakang nih. Nampak nggak yang di belakang? Nah, tulisan kecil. Yuk, Selesai. kita baca sama-sama ya. Karena kita nggak punya papan tulis, jadi kita pakai ini aja. Kertas origami. Apa? Karton. Karton. Origami kecil. Kelihatan? Niatan. Niat tayamum. Niat tayamum. Nawaitu tayamum Ulangi lagi. Ulang. Nawaitu tayamum. Nawaitu tayamum Istibati. listibati Sholati. lillahi ta'ala. Nah, ikutin sudah ibu ya, ulangi lagi. Nawaitu tayamum. Nawaitu tayamum Listibatis. listibatis Sholati. sholati Fardholillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ada yang udah lancar? Dapat di dalam. Ulang sekali lagi. Nawaitu tayamum listibatis sholati lillahi ta'ala. Ada yang hafal belum kira-kira? Nah, karena waktu pelajaran mau habis, jadi langsung ibu tanya. Yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Kalau nggak tunjuk tangan, zong. Iya, zong lah, nggak dapat hadiah. Yang pertama, apa itu tayamum? Bersuci dengan debu. Ibu tunjuk dulu lah baru ini. Ulangi lagi. Apa itu tayamum? Dafa. Berwudu dengan debu. Betul. Hadiahnya apa ya? Uang. Nah, yang kedua. Apa syarat tayamum? Nggak bisa kalau udah dapat. Ulang ya, ulang. Apa syarat tayamum? Nah, Imum. Kita apa tuh kalau nggak ada air? Ya. Terus yang kedua, kalau nggak ada air, kedua. Ketika kita apa tuh kalau ada sakit Nah, yang ketiga,
yang bisa mempraktekkan tayamum? Nah, Dafa, tunjuk tangan duluan. Ya nggak harus, sudah. Nina. Iya. Pertama, Membaca niat tayamum. nah terus yang kedua. Yang kedua, menaruh kedua tangan ke debu. Nah, terus. Yang ketiga, mengusapkan ke wajah. Yang keempat, mengusapkan ke tangan hingga batas siku. Betul, tapi ada yang ketinggalan ya tadi satu, sebelum naruh ke tangan kita taruh ke debu lagi tangannya. Nah, coba Nazir, cara praktek tayamum tadi kan tunjuk tangan. Kayak mana? Sebutin aja, nggak apa-apa, sebutin aja. Aduh. Pertama, Pertama muka, ah. kedua tangan. Sebelum itu baca Bismillah. Niat. nah, habis baca niat taruh tangannya ke Ke debu. nah terus usap ke Muka, terus tangan, sebelum ke telapak tangan tangan. sebelum ke tangan Ke tangan lagi. lagi sebelum ke tangan Terus ke debu. nah pinter nah dapat hadiah. Terus pertanyaan keempat ya, siapa yang bisa membacakan niat tayamum? Hadiahnya 2. Ayo. Apa? Coba. Nawaitu tayammuma listibas. Iya kan, listibah tis solatu Sholat. solati fardu ta'ala. Ada yang ketinggalan? Solati Fardhu. fardol lillahi ta'ala. Nah, pintar. Ada lagi yang bisa nggak? Ayo. Ya salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan hafal. Ayo tunjuk tangan. Itu yang situ aku nggak paham ya. Nih hadiahnya dapat 2 ya hadiahnya. Iya, nanti aku nanti juga. Oh iya ya udah. Saya dia kena 2. Tapi coba tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibati sholati fardu lillahi ta'ala. Nah, pintar, tepuk tangan buat Topik. Nah, hadiahnya 2 ya, 2 nih. Aki bukti aku lari. Nah, Doni. Bersih itu apa, Don? Bersih itu apa? Bersih, arti bersih. Aku tahu. Doni, ini khusus buat Doni. Ayamun. Arti bersih. Tahu saya kasih tahu. Selain sehat, Aman. tidak kok. Tidak kok. Tidak. Nggak pakai an. Tidak kok. Nah, Ibu ulangin lagi ya untuk menutup pertemuan kita hari ini. Bersih itu artinya tidak kotor. Nah, bersih itu belum tentu suci. Kita bersih tapi belum tentu kita itu nggak ada najis, nggak ada hadas. Nah, tapi yang namanya suci itu sudah pasti bersih. Nah, pintar. Udah dicatat semua ya tadi niat tayamum. Udah. Nah, buat yang belum hafal, dihafalin. Nah, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, sebelum
pulang ke rumah masing-masing. Ibu absen dulu ya. Wow, amazing. Iyalah. Nazir, Hadir. Doni, Hadir. Mustafa. Udah, Kak. Ibu. Enggak. Mustaqim ya namanya. Mustaqim. Hadir. Hadir. Muhammad Daftar Arasin. Hadir. Taufik. Hadir. Husna. Enggak. Nggak hadir ya. Cecil. Hadir. Cecil nggak hadir juga. Nggak. Yang perempuan-perempuan pada males ya. Ya udah, sebelum pulang kita baca doa dulu. Ayo dipimpin doanya. Istiqla'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingat-ingat ya materi kita hari ini. Besok Ibu kasih pertanyaan lagi tentang yang hari ini. Dah, boleh pulang ya, hati-hati di jalan. Ya. Teman-teman, itulah tadi video pembelajaran tentang tata cara tayamum dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila di belakang video itu ada suara batuk ya. Itu video dari kameramen yang lagi kurang sehat. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya, menyimak video saya sampai habis. Ditunggu ya komen dan sarannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.